Jadi baik unsur negara maupun unsur civil society menggunakan undang-undang ITE itu untuk menghantam, untuk memenjarakan siapapun yang tidak sepakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Masih saya outdoor. Sudah lama saya tidak outdoor. Edisi-edisi awal saya selalu outdoor, tapi kemudian di ruangan. Nah sekarang saya coba outdoor lagi. Ini ada sayur, ada hasil hidroponik. Beberapa sudah dipanen, yang belum dipanen itu selada merah ya, sama pakcoy ya. Tapi ini bukan soal selada merah dan soal pakcoy, ini adalah soal Din Samsudin ya. Din Samsudin #2, sekarang ada gejala pemimpin diktator konstitusional. Jadi kita mau uber berita ini dari ID Today News ya. Kita bacakan. ID Today News, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju DNPIM, Din Samsudin menyatakan, saat ini ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional. Constitutional dictatorship. Based on constitutions, tapi diktator. Nanti kita bahas ya. Indikasi negara diktator konstitusional adalah sikap kuku pemerintah terhadap masukan masyarakat atas kebijakannya. Hal itu tercermin dalam penolakan revisi Undang-Undang KPK, desakan penundaan pilkada serentak, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara Minerba, dan teranyar Undang-Undang Omnibus Law. Desakan dan pendapat masyarakat dalam berbagai kebijakan itu, kata dia, tidak satu pun didengarkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditolak masyarakat tetap saja dilanjutkan. Kalau ini terus terjadi, tidak ada titik temu, pemerintah merasa berkuasa, ada gejala negara ini menjadi negara konstitusional diktator. Kata Din saat memberi kata penutup dalam webinar bertajuk Dampak Omnibus Law terhadap Otonomi Daerah dan Berbagai Aspek Lainnya. Celakanya, pemerintah merasa diri sudah baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Padahal, kata dia, dalam banyak hal, pemerintah berjalan dengan keputusan sendiri dan tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini berbahaya, katanya. Dia mengungkapkan, dalam kasus Undang-Undang Omnibus Law, hampir seluruh elemen negara telah bersuara keras, meminta pemerintah membatalkan pembahasan di DPR. Suara yang sama disampaikan agar undang-undang itu dibatalkan setelah disahkan. Tetapi pemerintah nampak tidak mau mendengarkan aspirasi itu. Bukan nampak ya, tapi tampak. Moral politik pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam demokrasi, rakyat yang berdaulat, katanya. Dia menambahkan, banyak akademisi yang juga telah memberi kesan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Misalnya Fakultas Hukum UI yang menyebut penyusunan undang-undang itu jorok. Kesan-kesan itu, kata dia, diberikan tentu setelah melalui pembacaan atas undang-undang yang diparipurnakan pada 5 Oktober lalu. Ya, sobat RH sekalian, itu dari pernyataan Din Samsudin, pernyataan yang ngeri-ngeri sedap, karena berapa kali saya mendengarkan Din Samsudin mengatakan bahwa Indonesia menuju constitutional dictatorship, yaitu diktator tapi konstitusional ya. Jadi sobat era sekalian, saya ingin cerita sedikit soal diktator, constitutional dictatorship ini. Jadi ketika orang menilai masa pemerintahan Bung Karno pada era Orde Lama dari tahun 5966 dan dengan pemerintahan Orde Baru dari tahun 66 ya sampai kemudian 98, perbedaannya adalah dari sumber legitimasi. Keduanya pemerintahan yang otoriter.
itu sudah pendapat umum para ilmuwan, baik politik maupun hukum tata negara, bahwa baik Orde Lama maupun Orde Baru itu adalah otoriter. Lihat lagi dialog saya dengan Fadlizon ya, kita tampilkan lagi thumbnailnya. Jadi baik era Orde Lama maupun Orde Baru itu otoriter, tetapi yang membedakan adalah Bung Karno tidak memerlukan legitimasi konstitusi untuk bertindak. Dia melampaui, mengatasi konstitusi itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, ketika dia menjadikan pidatonya sebagai GBHN, garis-garis besar haluan negara. Pidatonya yang bertajuk Manipol Usdek, Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme dan Demokrasi Ekonomi, itu menjadi garis-garis besar haluan negara atau state guidelines. Padahal kita tahu, konstitusi mengatakan yang berhak menetapkan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, berbeda dengan masa pemerintahan Pak Harto, masa pemerintahan Pak Harto dia menjalankan formalisme konstitusi. Walaupun semua orang tahu bahwa GBHN itu dibuat oleh pemerintah, saya agak lupa ingat ya. Yang jelas ada di Wantanas, apakah di Lemhanas ya, kita nanti bisa recall kembali. Tapi yang jelas adalah bahwa GBHN itu disiapkan pemerintah, disorongkan ke MPR melalui terutama fraksi Golkar dan fraksi ABRI yang merupakan kaki ya dari Pak Harto, lalu secara aklamasi akan disetujui. Jadi formalisme saja. Nah, itu yang disebut dengan constitutional dictatorship. Jadi constitutional dictatorship itu adalah prosedur-prosedur berkonstitusi itu dipakai, tapi hanya prosedurnya saja, substansinya tidak. Padahal kalau kita bicara substansi, kan harusnya ruang perdebatan itu ada di wakil-wakil rakyat di MPR, baik dari unsur DPD maupun unsur DPR. Kalau dulu unsurnya bukan DPD, tapi utusan golongan dan utusan daerah. Wataknya sama, tapi prosedurnya berbeda. Sekarang, ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi dianggap ada kecenderungan pada diktator konstitusional atau constitutional dictatorship, sobat era sekalian, saya tidak membantah ada kecenderungan itu. Kecenderungan yang paling nyata adalah penggunaan secara masif Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Itu undang-undang yang betul-betul sapu jagat untuk membungkam sikap kritis siapapun. Sering digunakan negara, tapi sering juga digunakan kelompok-kelompok civil society yang tidak mau kritik. Jadi baik unsur negara maupun unsur civil society menggunakan undang-undang ITE itu untuk menghantam, untuk memenjarakan siapapun yang tidak sepakat dengan pemerintah misalnya, atau siapapun yang dianggap melakukan penghinaan, dianggap melakukan provokasi, perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Jadi undang-undang itu sebenarnya sudah banyak makan korban. Tapi sayangnya MK hingga saat ini tidak mau menghapuskan atau membatalkan undang-undang itu. Terutama keberadaan pasal 27 yang paling berbahaya. Subjektifnya tinggi sekali. Jadi sobat era sekalian, karena ini di luar sudah mulai terdengar azan. Saya cukupkan dulu pernyataan dari Prof. Din Samsudin ini. Mudah-mudahan kita tidak terus terjerumus ke dalam lubang diktatorship ini. Dan satu hal, kalau gara-gara mengatakan bahwa pemerintah sekarang ada kecenderungan constitutional dictatorship atau diktator konstitusional, lalu ada konsekuensi hukum kepada Profesor Din Samsudin, misalnya katakanlah ditangkap juga. Ini justru membuktikan bahwa memang benar-benar ada diktatorship itu. Kita tentunya tidak menginginkan negara kita menjadi negara yang otoritarian kembali, pemimpinnya menjadi diktator kembali. Karena membangun demokrasi ini tidak mudah, penuh dengan darah dan air mata, dan juga korban nyawa dari suhada-suhada reformasi tahun 98. Dan siapapun yang menikmati kepemimpinan hari ini, yang duduk di kepemimpinan, baik para pemimpinnya maupun para pendukungnya, harus mengingat ini baik-baik. Jangan sampai negara ini regresif kembali. Tidak enak
mengalami era seperti era Orde Baru, apalagi era Orde Lama. Orde Lama saya belum lahir, tapi Orde Baru sangat merasakan bagaimana kebebasan sangat dibungkam, bagaimana kita tidak bisa bersuara bebas. Jadi kalau sekarang dikatakan kita tidak sama dengan masa pemerintahan Pak Harto, justru kita tidak pengen sama. Karena kalau kita menjadi sama, maka negara kita adalah negara yang gelap, negara yang otoriter, negara yang tidak lagi menghargai perbedaan pendapat. Tapi jangan lupa itu satu aspek. Jadi aspek kebebasan sipil, aspek politik, aspek kebebasan berpendapat, menyatakan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Tapi aspek lain juga harus diselesaikan, misalnya ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya. Yang kalau comparable kita bandingkan antara satu rezim dengan rezim yang lainnya, bisa jadi lebih baik dari satu segi pada era Orde Baru dibandingkan era reformasi saat ini. Lebih baik era kepemimpinan SBY dibanding era kepemimpinan Jokowi misalnya. Lebih baik era kepemimpinan Pak Harto dibandingkan era kepemimpinan Jokowi atau SBY. Tapi kita harus lihat aspeknya dulu. Tapi kalau kita bicara aspek kebebasan sipil, ya jangan kita tiru era Orde Lama dan era Orde Baru tersebut yang membungkam kebebasan sipil, yang menjadikan negara kita menjadi diktator. Satu diktator inkonstitusional, mungkin satu diktator konstitusional, karena zaman pemerintahan Pak Harto selalu menyandarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menggebuk siapapun yang berbeda pendapat. Saya tidak ingin masa itu terulang kembali pada era saat ini, terutama era pemerintahan Jokowi. Dan jangan sampai Presiden Jokowi justru meninggalkan warisan legacy sebagai pemimpin yang menggerakkan kembali ilham otoritarianisme di negara ini. Memang jalan demokrasi itu jalan yang penuh onak dan duri, tetapi disitulah sesungguhnya kemerdekaan hendak kita ciptakan, hendak kita perjuangkan, bahwa kemerdekaan itu harus membebaskan hati nurani kita, termasuk hati nurani untuk diungkapkan kepada publik, dan itu dijamin oleh konstitusi kita sebagai sebuah kebebasan yang hakiki. Yang penting tidak melakukan keonaran. Kalau hanya perbedaan pendapat itu biasa saja, Sobat Era sekalian. Jangan sampai kita kemudian terlalu berlebihan. Tidak baik juga terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu yang hanya merupakan wacana. Jangan melebih-lebihkan sesuatu wacana seolah-olah menjadi sebuah kerumitan, keriuhan, dan lain sebagainya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Cheers.